Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan rakit PC Intel DDR5 ya. Ultra 7 265KF. Harga totalnya ini 26 jutaan. Tapi sebenarnya pelanggannya ke gue itu rakit hanya 9 jutaan. Karena sebagian part itu pelanggan yang beli teman-teman. Jadi untuk rakitan ini, prosesor, RAM sama SSD pelanggannya beli sendiri, sisanya gue yang beli gitu ya. Jadi kalau di gue itu rakit fleksibel teman-teman. Siapa yang mau beli komponen itu bebas. Pokoknya gue punya rules transparan parah. Gue nggak naikin harga komponen, jadi kalian ke gue bayar jasa aja sesuai harga PC-nya ya. Harga PC-nya berapa dikali 5% itu jasanya. Dan untuk komponen, gue punya rules transparan. Pokoknya gini, kalau gue yang beli, gue dapat cashback diskon karena beli di marketplace. Gue urus unboxing dan gue urus garansi. Kalau pelanggan yang beli, pelanggan dapat cashback diskon, pelanggan urus unbox, pelanggan urus garansi ya. Jadi dari rakitan ini semuanya gue cover untuk garansi kecuali prosesor, RAM sama SSD karena owner yang beli. Jadi kalau part lainnya ada masalah gue bisa bantu garansi, tapi kalau yang abangnya beli ada masalah gue lepas tangan karena itu rules di gue ya. Jadi kita sama-sama enak aja, gue beli gue dapat cashback diskon, gue urus unbox, gue urus garansi. Pelanggan beli, pelanggan dapat cashback diskon, pelanggan urus unbox, pelanggan urus garansi itu ya. Oke. Spek kayak gini, ini harusnya udah cukup enak buat kerjaan ya. Kalau game mungkin rada kurang di 35, tapi 3050 tuh bagus teman-teman. Gue juga soalnya pakai kok 3050. Jadi ini tuh rakitan yang ketiga teman-teman dari pelanggan gue. Jadi awalnya dia rakit Ryzen 8500G, habis itu 7500F sama 5060. Nah yang ini dia bilang kayak bang, gue udah ada PC Intel, ternyata buat kerjaan gue lebih enak pakai Intel. Jadi sekarang gue mau rakit Intel, gue butuh prosesornya gede, gue butuh RAM-nya gede dengan opsi upgrade yang cukup tenang gitu ya. Kalau VGA-nya nggak usah lah yang tinggi-tinggi, yang penting sebatas display aja. Dan ya wes dipilih seperti ini. Pakai Ultra 7 265KF ini udah cukup ya, harusnya udah mantep. Cuman memang nanti kalau ke Intel Ultra yang selanjutnya infonya bakal beda soket, jadi kalau ganti prosesor ganti motherboard lagi. Nah untuk RAM-nya ini makanya 32GB satu keping dan dia RAM-nya telanjang dari Bwin ya. Ini gue baru tahu loh, Bwin itu dipegang sama Triple A teman-teman ya. Kayak yang megang garansi MSI. Jadi nanti kedepannya abangnya tinggal beli RAM 32GB lagi karena harganya itu mirip sama kayak 2x16. Gue tawarin 2x16. Cuma nanti kalau dia ngerasa kurang, pas upgrade lagi ke 2x32 itu jadi harganya jadi mahal banget gitu. Jadi lebih baik beli 1x32 terus nanti beli 1x32GB lagi, itu yang owner pilih ya. Jadi spek kayak gini udah enak. Kalaupun misalkan nanti si abangnya ada niatan main game, mungkin 3050-nya akan diganti sama 5060 yang dia punya. Jadi spek di situ fleksibel teman-teman, tinggal di otak-atik sesuai kebutuhan. Dan owner yang kali ini balik lagi ya, dia pakai buat kerja. Jadi kalau lu mendang-mending ya nggak akan kelar-kelar karena tiap orang tuh kebutuhannya masing-masing. Setiap orang ada yang udah tahu kebutuhannya, mau main game kayak mau kerja, itu udah ada ya porsinya masing-masing. Oke, kita hari ini akan rakit, tapi sebelum rakit seperti biasa buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit ya, ini pesanan pelanggan. Jadi kalau mau rakit gue ada rules-nya seperti yang gue bilang di awal, tapi selengkapnya kalian bisa tonton dulu ya rules-nya, habis itu kita masuk ke proses rakitnya.
Ini dia teman-teman, Simobo prosesor RAM dan SSD ya. Jadi ownernya pengen pakai Intel ya. Intel Ultra di sini gue sarankan karena ya udah yang paling baru teman-teman. Gue pribadi pun pakai guys. 265KF tuh gue bener-bener pakai buat konten ya. Ini garansi dari Metro Data. Pasang ya. Di B860M harusnya udah cukup. Walaupun memang ini KF itu emang untuk overclocking teman-teman ya. Jadi masih bisa di overclock ya. Tapi kalau motherboard B setahu gue masih belum. Kalau mau overclock harus di motherboard Z. Tapi untuk performa defaultnya menurut gue juga udah mantep teman-teman. Cukup lah ya. Ultra 7265KF. It's been a long time ya gue nggak rakit Intel lagi. Kalau kalian ada yang nanya, bang bagusan Intel apa AMD, sama aja guys, sumpah sama aja. Gimana duit lu mau rakit Intel mau AMD di bawah 10 juta ya udah guys, lu kalau mau bagus ya di atas 15, di atas 20 juta baru bagus tuh mau Intel AMD. Duit lu 10 juta ke bawah atau 15 juta ke bawah pengen bagus Intel AMD sebatas ya udah aja guys, sumpah dah. Ini slot RAM-nya emang 2 keping teman-teman ya. Jadi paling bener RAM itu pasang 2 keping dan ownernya emang mau ambil, tunggu guys, gue ragu udah lama nih. Ada udah pas ya. Ownernya emang pengen ngambil RAM 32GB 1 keping biar nanti ke depannya kalau mau upgrade tinggal nambah 1 lagi. Karena kalau misalkan beli 2x16, kalau mau upgrade harus jual 2x16, beli 2x32 ya. Cuman ini teh, ini Bwin tuh garansi dari AAA ya, seumur hidup juga teman-teman. Tapi dia RAM-nya telanjang ya. Kenapa gak bisa keluar guys? Tolonglah. Tunggu ini kenapa gak bisa keluar? Bentar. Nah udah guys ya. Nah dia tuh benar-benar telanjang sekali RAM-nya guys ya. Balik lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau beli heatsink ya bisa guys. Banyak kok yang jual heatsink untuk RAM ya. Cuman ini pasti bakal jadi pembulian publik nih untuk RAM kayak gini teh. Orang kan cuman mandang fisik biasanya guys ya. Ini 32GB 1 keping loh bray. Harganya 7,7 teman-teman. Sebenarnya di harga segitu atau mendekati ke 8 ya, itu udah ada 2x16 speed 6000. Sayang ya 1x32 yang ready itu guys. Cuman ya nggak apa-apa. Ini ada heatsinknya juga teman-teman ya. ThinkGear Pro ini bagus teman-teman untuk NVMe-nya. Ini heatsink ya guys ya. Cuman pesan gua untuk kalian yang mau pakai SSD ini, pastiin heatsink motherboard kalian emang bagus ya guys ya. Karena apa namanya? Agak hangat karena dia Gen 5 guys. Seperti yang kita tahu pada umumnya lah ya, Gen 5 mah hangat. Tunggu, ntar gue pasin lagi deh ya. Oke, sekarang kita pasang bracket ininya dulu untuk water coolingnya. BTW untuk water coolingnya ini pernah gue pakai di konten. Balik lagi ya untuk barang-barang dari brand yang masuk ke gue. Biasanya gue akan jual lebih murah teman-teman di Shopee gue. Untuk saat ini di Shopee ya, nggak ada di Tokped. Kalian bisa cari di Shopee Gani GP. Mana ininya guys? Bautnya? Wah, dari sini. Ini Montek Hyperflow tuh udah mantep banget guys. Ini kita giniin. Ntar SSD gua rapetin guys, tenang aja. Ini ada ininya guys, ada kayak kunci pasnya, jadi nggak repot tangan gue. Lagi sama ini ya. Habis ini kita akan masuk ke casing ya untuk masang semuanya. Ini plastiknya. Gua buka dulu. Oke, kita menuju ke casing sekarang. Ini dia teman-teman, casing udah di depan kita ya. Olympus C50 ya. Casing kebanggaan kita semua. Rapin kabel dari casing ke bawah ya. Gue udah sering parah guys pakai ini. Cuman casing ini teh guys, stoknya jadi sedikit anjir. Apa udah mau selesai ya masanya ya? Padahal ini price to value parah anjir.
apa sih price value itu, pokoknya harga terjangkau, udah dapat 4 fan. Nah, gue belum lihat nih casing lainnya penggantinya apa. Soalnya kan emang biasanya casing itu ada eranya guys, kayak waktu itu tuh DLM21 tuh guys. Anjay, itu rame parah tuh pakai casing itu tuh. Terus si Occipus ini ya udah mantep lah ini casing guys. Jadi rakitannya emang simple. Cuman gue lebih penasaran pada saat gue ngupload ini, seberapa banyak orang yang mending-mendingin ini guys. Oh, gue mana? Oh, 6 juta, si papa. Gue penasaran itunya guys. Karena pasti ada ke-trigger. Terutama di VGA sama RAM. Wah, anjir pasti ke-trigger. Dan kalau orang iseng, ini bisa aja digoreng guys. Wah, ngaco nih. Si Gani ngerakit harga segini, RAM-nya cuma sekeping, telanjang lagi sama 3050. Tapi gak ngeliat spek yang lain, gak ngeliat dia Ultra 7-nya gitu, gak ngeliat NVMe-nya Gen 5 Blay. Ya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Tapi kita lihat aja kalau ada yang aneh, gue ketawain di komen ya. Oke, ini sekarang kita tidurin, kita pasang motherboard. Kita masukin motherboardnya. Btw tadi heatsink SSD NVMe gue lepas lagi guys ya. Karena kalau pakai heatsink nggak masuk anjay. Oh. Kita baut. Nah ini udah pas. Oh dia cuma baut 6 guys, nggak baut 8 ternyata. Yang dibaut 6J karena motherboardnya termasuk motherboard kecil. Jadi ntar ini 2 yang kuningnya kita lepas aja atau biarin aja di situ deh. Siapa tahu nanti abangnya upgrade. Nanti nyari stand off-nya malah pusing. Jadi biarin aja di situ ya. Gimana lagi? Sip, terus sini. Oke. Motherboard duniawi udah. Sekarang fan sama water cooling ya gue timelapse aja guys biar tidak makan waktu. Guys, ini SSD gue lepas lagi karena tadi gue ngeliat kayak ada bending sedikit teman-teman, karena ini untuk si si thermal padnya dia tebel ya guys ya. Jadi gue nyari-nyari di dalam dus motherboardnya, ternyata ada ini teman-teman ya. Ini tuh kayak semacam penyangga gitu, nanti ditaruh di tengah sini ya guys ya. Nih, biar SSD-nya tidak bending guys. Oh, biar tidak bengkok. Nah ini baru bener, jadi si SSD-nya ketahan, tidak akan peang gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pemasangan fan dan kawan-kawan. Ini heatsinknya gue pasang dulu ya. Kita sudah clear teman-teman, gampang guys rakit casing ini mah, udah fast hang ya. Kita liatin jalur kabel manajemennya dari casing semua turun ke bawah, terus front panel ke sini, USB 2 ke sini, audio ke sini, USB 3 naik lagi ke atas. Dari power supply hanya keluar 2 kabel 24 pin sama 8 pin motherboard itu doang. 3 fan depan ini ke sini, colok ke bawah. Fan belakang nyolok lagi ke sini karena ada PWM dekat 8 pin. Water cooling semua ngumpul di atas, balik lagi ke sini, sama yang ke bawah ini kabel USB 2.0 karena ada displaynya. Udah itu doang ya. Nih ke depan kita tutup lagi. Terus ini bagian atas. Udah enak guys rakit casing ini mah. Tidak ada susah-susah. Nggak ada tuh melendung-melendung gitu. HP melendung-melendung, easy lemon semuanya. Dan untuk graphic cardnya, di sini kan dia nggak ada pin ya teman-teman, 3050 6 GB ya. Nah coba tuh kalian kalau ngerakit pakai 3050, gue pribadi masih fine sih guys, karena gue di rumah masih pakai 3050 ada teman-teman. Setidaknya poin plus dari 3050 adalah dia masih ada yang garansi. Udah itu doang. 3060 ada rada susah sih nyarinya guys, beberapa ya. Tapi kalau kalian bisa nemu yang garansi, harganya kadang suka mepet-mepet ke 4.000 5.000, jadi ambil 5.000 seri saja lah.
50-50 aja mirip, ke 50-60 beda sekian ratus guys. Dan owner yang kali ini dia udah fix kayak gue, udah nggak terlalu ini graphic card Bang Gani, gue butuhnya kinerja prosesornya, gue butuh Intel Ultra-nya sama RAM-nya 32 dulu, nanti upgrade lagi RAM-nya 1 keping lagi 32. Oke. Dan gue bilang jangan kaget ya nanti kalau di konten mendang-mendingnya aman, PC kan PC gue Bang. Nah itu mantep guys, karena pada dasarnya lu punya duit, lu punya kuasa guys. Lu mau rakit spek gimana pun, yang mendang-mending gak akan kelar-kelar teman-teman. Ini nanti gue buka teman-teman ya, karena kita sudah download aplikasinya. Oke, kita nyalain dulu PC-nya sekarang. Sudah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah, jadi untuk lampunya ini hanya ada di water cooling ya nanti ya. Kita tungguin guys, kalau gigabit memang nanti lampunya agak delay teman-teman. Ditunggu aja. Dan untuk masuk ke layar kadang makan waktu teman-teman ya, jadi teman bisa tunggu aja. Oke, itu nanti lampunya nyala sendiri ya guys ya. Sama di water coolingnya ada. Udah masuk ke layar sini. Kita lihat udah kebaca semua di BIOS ya. B860 Ultra 7 265KF. RAM kebaca, NVMe juga kebaca teman-teman ya. Oke. Tapi kayaknya jalan di kali 4. Oh ini PCI ininya guys, 3050 nya jalan PCI 4, NVMe nya jalan Gen 5 teman-teman ya. Oke, video kali ini kita sampai sini aja. Next akan ada testingnya teman-teman. So buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa guys di Instagram Gani GP. Kalau minat sama komponennya linknya udah gua drop semua di deskripsi teman-teman ya. Gue lupa guys itu PCI 4 tuh si 3050 nya ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Gampang rakit kayak gini mah.